Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan para sahabat Wahyu dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan tetap istiqomah membela kebenaran. Baik sahabat Wahyu, kita akan berbincang-bincang santai bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dan juga fenomenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Rocky? Alhamdulillah kabar baik, tetap sehat, tetap semangat. Baik Bung Rocky, terkait pembubaran atau tidak dibolehkannya FPI melakukan kegiatan, kemudian menggunakan simbol dan atributnya lagi gitu. Dalam hal ini MUI itu langsung memberikan pernyataan di CNN di hari Kamis tanggal 31-nya, yaitu kemarin, bahwa terkait pembubaran ini seharusnya pemerintah itu bina dengan merangkul, bukan membukul. Itu yang disampaikan. Bagaimana tanggapan Bung Rocky dengan pernyataan MUI ini, Bung Rocky? Ya, ini pernyataan yang baik gitu. Semestinya begitu. Jadi kalau saya ibaratkan pemerintah ini sebagai pengayom, pelindung rakyatnya, pelayan rakyatnya, penjamin keamanan rakyatnya, semestinya kalau ada rakyatnya yang keliru, ada rakyatnya yang mungkin tidak sopan gitu, atau seperti seorang ayah kepada anaknya, jadi bukan langsung main dipukul, tapi harus dibimbing, dinasihati, diarahkan, diajak bicara baik-baik, tidak main pukul, tidak main gebuk, apalagi tidak langsung main membubarkan. Menunjukkan bahwa ketika akhirnya dibubarkan ataupun itu sama saja gagal dalam membina gitu. Gagal dalam membina. Jadi kalau ada seorang bapak mencoret anaknya sebagai daftar keluarganya gitu, karena saking bencinya, bapak itu gagal membina anak itu gitu. Jangan salahkan anaknya. Jadi ini menunjukkan orang tua yang gagal gitu. Nah, menurut saya dalam konteks ini rezim ini gagal membina ormas, sehingga dia justru melakukan pendekatan bukan membina, merangkul, tapi memukul atau bahkan memusuhi. Ini pendekatan yang saya pikir menunjukkan arogansi kewenangan atau arogansi kekuasaan. Nah, kalau di sini menempatkan kategori jangan sewenang-wenang, nah itu di situ. Karena yang punya kewenangan rezim atau penguasa, dan menggunakan kewenangan itu secara sewenang-wenang, main membubarkan, main melarang, bukan membimbing, mengarahkan. Nah gitu posisinya. Saya setuju dengan pendapat MUI ini. Baik, apakah memang seharusnya apakah pemerintah itu memanggil pihak-pihak tertentu dulu untuk meminta nasihat atau meminta pandangan begitu Bung Roy. Jadi tidak langsung memutuskan begitu saja. Mungkin dan juga misalnya contohnya kepada MUI gitu, pemerintah meminta nasihat, apakah harus begitu atau memang bisa langsung dibubarkan begitu saja Bung Rocky? Semestinya demikian. Jadi semua ormas Islam itu kan di bawah naungan MUI ya. MUI yang paling tahu bagaimana kiprahnya, bagaimana kegiatannya, bagaimana aktivitasnya gitu. Tentu MUI lebih tahu. Oleh karenanya kalau ingin membubarkan, ingin menindak atau ingin mengarahkan, harusnya meminta nasihat kepada MUI. Jadi seorang penguasa yang sedang berkuasa, itu kalau dia bijak, dia akan sebelum melakukan tindakan, dia akan menghimpun berbagai informasi, termasuk meminta nasihat dari orang-orang yang layak untuk diminta nasihat. Termasuk dalam hal ini tentu MUI sangat berkompeten untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Itulah bergabungnya para ulama. Ulama itu di mana-mana tempat meminta nasihat dan meminta arahan. Jadi semestinya MUI ini diminta pendapatnya, diminta nasihatnya bagaimana gitu. Bahkan kalau perlu dia meminta MUI untuk melakukan pembinaan atau melakukan pengarahan terhadap ormas-ormas yang mungkin dirasa oleh pemerintah tidak cocok atau terlalu kritis dan seterusnya lah. Nah, itu harusnya begitu. Jadi semestinya seorang penguasa atau yang sedang berkuasa kepada ulama itu harusnya mendatangi dan meminta nasihat, bukan
menunggu, bukan menunggu didatangi ulama. Ini kebalikannya gitu. Jadi dia harusnya meminta nasihat pada MUI apakah betul atau tidak. Itu penting itu. Baik Bung Rocky, kemudian sebelumnya kan ada ormas Islam juga, HTI. Pertanyaannya bagaimana nasib ormas-ormas lainnya gitu? Apakah akan bernasib sama gitu? Mereka dibenci, dimusuhi, kemudian dibubarkan, begitu Bung Rocky? Ya, kalau kita lihat trennya ke arah sana ya. Kan sebelumnya di tahun 2017 itu ada HTI dicabut BHP-nya ya. Ada yang mereka klaim dibubarkan, padahal itu kan dicabut BHP-nya gitu. Kemudian di tahun 2019 SKT-nya FPI tidak diperpanjang gitu. Iya. Berbagai polemiknya. Di tahun 2020 di akhir tahun ini FPI dilarang dengan dinyatakan dibubarkan, dilarang lah versinya begitu. Dilarang menggunakan atributnya, dilarang melakukan kegiatannya gitu. Nah, ini menunjukkan ada tren setelah HTI kemudian dipersoalkan, lanjut lagi dipersoalkan FPI gitu. Dan itu ditengarai karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau kita lihat kan FPI kalau dicari-cari argumentasi dia melakukan tindak pelanggaran hukum nampaknya tidak ada gitu. Sulit ditemukan itu. Kecuali mungkin dulu ya, mungkin zaman-zaman dulu yang ikut merazia tempat-tempat maksiat. Kan kalau sekarang tidak itu. Ya. Sekarang tidak. Sekarang tuh FPI cukup elegan saya lihat membina umat. Justru lebih kalau dulu ikut merazia yang kategorinya mungkin bisa digeser ke arah kekerasan. Sekarang tidak. Justru banyak aktif membantu di bencana-bencana alam. Coba lihat itu. Begitu ada banjir, begitu ada bencana tanah longsor, begitu ada bencana alam, dengan sigapnya orang-orang lain masih tidur pulas, dia sudah turun ke daerah bencana membantu sesama. Dan itu tidak bisa kita harapkan ke ormas-ormas lain, apalagi para buzzer yang buzzer yang kerjanya hanya membaikkan kebijakan penguasa dan tidak mau mengkritik penguasa, tidak mau menasihati penguasa. Mereka justru memusuhi ormas-ormas yang sudah melakukan kegiatan yang sangat baik ini. Saya pikir tidak ada yang bisa menggantikan kegiatan FPI di dalam akhir-akhir ini yang sangat banyak melakukan tindakan kebaikan kepada masyarakat dibandingkan para buzzer yang hanya berbicara tapi justru menimbulkan kebencian kepada ormas-ormas Islam. Nah, ini menurut saya perlu ditegaskan. Dan nasib ormas Islam yang lain bisa saja mengikuti HTI dan FPI. Karena artinya ada kemungkinan hal itu dilakukan oleh penguasa saat ini, Bung Rocky. Ya kalau dia dengan sewenang-wenang, dengan arogansi gitu ya, tidak melakukan pendekatan hukum, bahkan tidak merangkul tapi malah memukuli gitu ya. Nah, ini kan nampak bahwa dari awal ada unsur pertama memang Islamofobia. Kalau saya lihat rezim ini dia nampaknya takut terhadap Islam. Dari ketakutan itu akhirnya menimbulkan kebencian terhadap Islam dan ormas-ormas Islam. Nah, setelah itu dari benci itu akhirnya terakumulasilah akhirnya sampai kepada memusuhi dan akhirnya membubarkan gitu. Jadi kalau itu yang menjadi trennya, nanti bukan yang dipersoalkan, yang dibubarkan bukan hanya ormasnya. Siapapun ormas yang nanti ketika menyampaikan dakwah Islam kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya mengoreksi penguasa, nah itu kemungkinan akan juga mengalami nasib sama dengan HTI dan FPI. Nah kalau itu dilakukan terus-menerus, maka habis itu nanti. Tidak ada lagi orang yang berani menasihati penguasa, tidak ada yang berani mengoreksi penguasa. Nanti penguasa semakin lama semakin kehilangan rasa empati, rasa merangkulnya, akhirnya memukul-mukul aja dan semakin zalim itu nanti. Karena kritik dan nasihat dari ormas, dari tokoh-tokoh itu penting untuk penguasa agar dia berada di rel yang baik dan benar, tidak berlaku zalim gitu ya. Dan itu penting, membuat kebijakan yang tidak zalim, tidak melakukan tindakan yang zalim. Nah, ini membubarkan tanpa melalui proses hukum yang ada itu ya
Itu menunjukkan pendekatannya lebih pendekatan arogansi kekuasaan daripada pendekatan hukum yang konstitusional gitu. Nah, ini menurut saya penting kita juga ingatkan. Jadi kalau MUI mengatakan ini tindakan yang lebih cenderung memukul daripada merangkul, nampak Iya. itu harusnya tidak dilakukan. Nah, yang harus menjadi perhatian kita, tren itu akan terus berlanjut. Jadi siapapun nanti ketika akan mengkritisi penguasa, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan mengalami nasib, bisa saja mengalami nasib seperti HTI dan FPI. Nah, kalau itu diterus-teruskan, tidak ada lagi nanti yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu menjadi apa kita itu? Semua kebenaran milik penguasa nanti. Jadi kekuasaan merasa dirinya benar. Jadi, siapapun yang mengoreksi salah. Adanya kritik, adanya saran dari pihak-pihak yang memberikan kritik, bermuhasabah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harusnya dianggap sebagai alarm yang bisa memberikan informasi dini, deteksi dini bahwa kebijakan diambil penguasa itu keliru, tidak berpihak kepada rakyat, dan itu kebaikan supaya segera bisa dikoreksi. Kalau bukti kasih sayang ya, Bung Rocky ya. Bukti kasih sayang. Kalau tidak ada lagi kritik, tidak ada lagi alarm seperti itu, kekuasaan bisa sampai terjadi kezaliman yang diktator yang semakin jauh dari nilai-nilai yang diharapkan rakyat. Nah, kalau udah begitu, sekali muncul bencana pemerintahan, jatuh dari tepi jurang langsung masuk jurang. Jadi tidak ada lagi alarm yang mengingatkan. Jadi kalau ada alarm yang mengingatkan kan kita bisa tahu, oh rupanya keliru ya, segera diperbaiki sehingga kesalahan itu tidak makin jauh gitu, tidak makin dalam. Nah begitu. Baik Bung Rocky. Saat ini dibentuk lagi Bung Rocky, yang kita ketahui bahwa dibentuk lagi Front Persatuan Islam. Nah, bagaimana menurut pandangan Bung Rocky terkait pembentukan kembali Front Persatuan Islam ini, Bung Rocky? Saya menyambut baik sekali, karena itu tentu tindakan yang elegan, smart, jauh lebih dewasa gitu ya daripada dia melakukan tindakan yang melawan kebijakan, kemudian ada yang anarkis. Saya lihat ini bagus sekali. Jadi saya lihat para anggota FPI, para pengurusnya nampak sekali mereka melakukan tindakan yang sangat elegan dengan tidak melakukan kegaduhan gitu, dan justru membuat sesuai hak konstitusional yang ada dan dijamin oleh konstitusi, mereka membentuk ormas yang baru. Saya pikir. Nah, artinya hal ini diperbolehkan ya dan sesuai konstitusi. Ya, ini kan kalau kita baca di pasal 28 konstitusi kita, itu kan memang dijamin masyarakat itu berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat. Oleh karenanya fungsi negara itu bukan mengizinkan, bukan membubarkan mestinya. Dia hanya mencatat secara administratif. Jadi karena itu apa? Karena ormas dijamin oleh konstitusi. Selain dijamin oleh konstitusi, dia juga udah sesuai dengan undang-undang ormas. Sesuai pasal 12 ayat 1, 2, 3 di undang-undang ormas itu disebutkan bahwa membentuk ormas itu adalah sesuai dengan hak konstitusionalitas, tidak memerlukan izin. Jadi hanya membentuk itu tidak perlu izin. Jadi kita kalau membentuk ormas itu nggak perlu izin, kumpul-kumpul aja, bikin berita acara dibentuk gitu. Sepakat bentuk, sudah. Nanti kalau mau diakui, terdaftar di pemerintah, baru dilaporkan gitu. Nah kalau pemerintah mau mencabut, ya bisanya mencabut yang terdaftarnya itu di kementerian atau di Kemenkumham itu, yang dikeluarkan terdaftar itu. Itu kan juga diatur tuh, ormas itu bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum. Ya, itu di ketentuan pasal 10, juga pasal 15 dan 16 gitu ya. Undang-Undang 17 2013 itu tegas sekali disebutkan ormas itu bisa berbentuk berbadan hukum dan juga tidak harus berbadan hukum. Dua-duanya ormas. Dan dua-duanya itu harus dilindungi. Itu sama dengan ini. Kalau ada orang tua gitu ya, orang tua punya anak, satunya punya akte kelahiran, satunya nggak diurus akte kelahirannya. Dua-duanya ya tetap anaknya kan gitu. Yang satu terdaftar punya akte kelahiran, yang satu tidak, itu aja. Nah, akte kelahiran itulah fungsi pemerintah memberikan sebagai negara mencatat warganya. Itu sebenarnya kewajiban negara.
Jadi sebenarnya akte kelahiran itu sebagai wujud eksistensi negara mengakui keberadaan seorang manusia sebagai warga negaranya. Nah, sebagaimana Jadi juga menjamin kebebasan berkumpul berserikatnya ya Bung Rocky ya. ya, betul, sama dengan ormas ini. Ormas ini ketika dia hadir dibentuk oleh masyarakat sesuai hak konstitusionalnya dengan tujuan yang baik gitu ya, maka pemerintah punya kewajiban memberikan haknya untuk melindungi, menjaganya. Itulah disebut dengan diterbitkannya pencatatan. Dicatat, diberikan pengakuannya, itu menggunakan ada status terdaftar dan tidak terdaftar itu. Jadi cuma tadi karena pendekatannya sudah arogansi, pendekatannya kekuasaan selalu benar gitu. Nah itu akhirnya kalau tidak terdaftar berarti ilegal. Nah itu pendekatan kekuasaan yang inkonstitusional, bahkan menabrak undang-undang sendiri gitu. Nah, ini menurut saya ini butuh diingatkan. Kalau penguasa itu tidak ada yang mengingat lagi, dia merasa benar terus melakukan tindakan-tindakannya. Nah kita wujud kasih sayang kita ingatkan bahwa sebenarnya diatur dalam undang-undang, konstitusi. Nah semestinya penguasa itu dia lebih tahu persis itu undang-undangnya dan harusnya dia yang orang terdepan yang mematuhinya gitu. Jangan sampai malah sebaliknya gitu. Nah, itu posisinya itu. Jadi terdaftar atau dibentuknya FPI dengan organisasi baru dengan apa namanya itu Front Persatuan Islam. Nah, itu menurut saya ucapkan ahlan wa sahlan, saya salut, tidak usah membuat gaduh, ribut sehingga suasana kita ini yang sudah diuji oleh Allah dengan pandemi dan wabah ini jangan menambah kegaduhan. Taruhlah kalau ada pemerintah sudah membuat kegaduhan dengan melarang dan seterusnya, biarkan saja, mungkin sedang khilaf gitu. Nah, kita nasihati jangan melakukan begitu lagi lah kepada ormas yang lain gitu. Nah, ini udah bagus, elegan, bentuk aja ormas baru gitu. Tetap berkiprah amar ma'ruf nahi mungkar, itu kewajiban untuk juga menasihati umat, membantu umat kalau ada bencana, termasuk menasihati penguasa kalau ada kebijakannya yang keliru, itu wajib dilakukan. Kalaupun akhirnya nanti mengoreksi penguasa dan menasihati kemudian dibubarkan lagi, ya itu ujian menurut saya, ujian. Ya kita mungkin berada pada kurun waktu yang di zaman rezim yang mungkin suka membubarkan itu gitu. Posisinya. Baik Bung Rocky. Nah, pembubaran FPI atau pelarangan FPI ini kan apakah bisa menjadi indikasi gitu bahwa pemerintah itu sebenarnya mengalihkan permasalahan utama negeri ini, misalkan kita kasih satu atau dua contoh tentang penanganan COVID-19 ataupun korupsi di negeri ini ya. Apa pandangan Bung Rocky terkait statement-statement seperti itu? Ya ini efek ataupun benefit politik yang bisa diambil oleh rezim yang ada sekarang, di mana di akhir tahun ini nampak sekali prestasinya buruk gitu ya. Praktek bad governance yang dimunculkan dengan ditandainya ada 2 menteri yang tertangkap korupsi gitu ya. Ya. Yang paling sadis itu kan menteri sosial gitu ya. Ya. Dana bansos, dana bantuan untuk rakyat kecil gitu ya, yang lagi susah kena pandemi, dia korupsi juga gitu. Dan sudah ditangkap KPK gitu ya. Nah ini bagaimana membuat masyarakat ini tidak sedih, tidak marah gitu ya dengan situasi sekarang dalam kondisi susah, berjuang melawan wabah corona gitu. Dalam kondisi susah malah ada yang melakukan praktek seperti itu gitu. Dan ini kan menteri itu kan orang terdekatnya rezim Jokowi ini ya. Nah tentu ini merupakan pukulan keras ini. Di satu sisi ingin memberantas korupsi, ingin menciptakan pemerintahan yang good governance dan clean government yang bersih gitu ya. Tetapi mencegah orang terdekatnya saja, menterinya malah tidak sanggup, tidak mampu dia cegah untuk tidak korupsi. Nah ini menunjukkan kegagalan yang fatal. Nah mungkin dengan adanya isu pembubaran FPI ini, orang jadi teralihkanlah perhatiannya dari memperhatikan masalah korupsi yang fatal itu, jadi sekarang membahas FPI misalnya gitu. Itu bagian dari benefit politik yang tidak bisa dihindari ketika ada muncul berbagai dinamika yang ada. Termasuk juga penanganan pandemi ini yang mungkin sampai hari ini belum jelas kapan kita akan berakhir nih. Iya. Itu
dengan adanya kemarin ya diawali dengan pilkada serentak yang akhirnya juga ada tren terus meningkat Ya, kasus COVID terus meningkat, Bung Rocky, sampai kerumunan hari orang ini. dan kasus-kasus Ya, COVID terus meningkat. Bahkan sekarang ada liburan lagi, dibuat kebijakan liburan itu, Natal dan Tahun Baru juga semakin meningkat. Di akhir ini trennya meningkat terus dan tidak ada progres bahwa oh ini akan gejalanya menurun dan kita akan aman dari terbebas dari COVID, itu tidak ada. Jadi tidak ada optimisme masyarakat menghadapi COVID ini kapan berakhir itu belum ada gitu. Nah di sisi ini tentu masyarakat galau dan berharap pemerintah sih sebenarnya punya prestasi di situ. Tapi kan nampaknya tidak muncul gitu. Nah kalau itu diungkap-ungkap oleh masyarakat, ini juga menjadi catatan negatif buat rezim Pak Jokowi di akhir tahun ini. Nah saya lihat mungkin dengan adanya isu-isu pembubaran FPI ini bisa sedikit membantu lah mengalihkan perhatian, minimal benefit politiknya didapat itu. Orang tidak fokus lagi membahas COVID, tidak fokus lagi terhadap kasus-kasus korupsi yang menimpa, sehingga catatan di akhir tahun ini tidak terlalu nampak buruk, minimal isu-isu teralihkan gitu. Jadi orang sibuk membahas FPI, di satu sisi kinerja tidak terlalu disoroti. Itu benefit politik yang bisa didapat menurut saya. baik. Baik, sahabat Wahyu, kita sampai di sesi apa kata mereka. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bung Rocky dari para sahabat Wahyu. Kita dapatkan informasi dari YouTube Fadlizon Official tanggal 30 Desember 2020. Fadlizon menyatakan bahwa sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktek otoritarianisme. Nah, ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi. Bagaimana Bung Rocky tanggapannya terkait pendapat atau tanggapan dari Fadlizon ini, Bung Rocky? Ya, memang Bung Fadlizon membuat pernyataan yang berargumentasi dengan landasan demokrasi yang dikategorikan ditabrak ya prakteknya itu dengan praktek otoritarianisme. Namun kita harus memahami juga bahwa ya faktanya ini pemerintahan demokratis yang dipilih oleh rakyat gitu ya. Ya mereka ini kita sudah mempraktekkan demokrasi, dipilih oleh rakyat, kemudian dibentuk sesuai dengan mekanisme demokrasi. Tetapi kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi juga itu dengan biaya yang sangat mahal, akhirnya bertemulah kepentingan antara para politisi yang ingin menjalankan pesta demokrasi dan ingin duduk di kursi-kursi kekuasaan, yang butuh dana besar untuk melakukan proses demokrasi, bertemulah kepentingannya dengan para investor politik yang punya dana untuk ikut membiayai pesta demokrasi itu. Dan ketika bertemunya dua kepentingan politisi dan pebisnis tadi, atau investor politik tadi, maka tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya dua pihak ini bergabung menjadi kelompok yang namanya oligarki, di mana mereka menggunakan sarana negara untuk menjaga kepentingan politiknya dan kepentingan bisnisnya. Nah, dalam sistem demokrasi itu hal yang lumrah ketika ada misalnya ormas yang tidak disukai oleh para investor politik maupun para politisi yang merasa terganggu, mereka bisa menggunakan kewenangan dan kekuasaan politiknya untuk membubarkan. Dan itu mereka tinggal mencari alasan ini sudah demokratis gitu. Jadi praktek demokrasi ya sebenarnya terjadi seperti ini gitu. Ya, kalau dibilang ini membunuh demokrasi dan praktek otoritarianisme, nah, demokrasi itu kan ujung-ujungnya juga bisa melakukan tirani minoritas. Jadi satu kelompok kecil minoritas bisa mengambil keputusan dan dengan sekehendak hatinya bisa mengalahkan pihak yang mayoritas. Nah, itulah praktek demokrasi sebenarnya. Jadi kalau dibilang demokrasi dying gitu, menuju kematian, yaitu sebenarnya normal-normal saja, memang menuju ke kematian, dan cenderung setelah demokratis itu berjalan dia akan mencari titik keseimbangan menjadi otoritarianisme. Nah kalau tidak dikontrol memang seperti itu, dan tidak mau menerima nasihat seperti itu. Dan apalagi dalam sistem demokrasi itu kewenangan, kekuasaan dalam konteks membuat hukum, buat kebijakan itu
ada diletakkan di tangan manusia, yakni dikategorikan sebagai tangan rakyat, tetapi yang melakukan adalah perwakilan-perwakilannya yang akhirnya menjadi sekelompok kecil tadi yang saya kategorikan rata-rata perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat atau yang terpilih tadi itu rata-rata memang berkelindan antara penguasa dengan pengusaha. Sekarang kalau kita lihat nyaris hampir semua politisi juga merangkap sebagai pengusaha. Sebaliknya pengusaha rata-rata juga menjadi politisi. Sehingga itulah praktek demokrasi. Di satu sisi pengusaha dan penguasa bergabung menjadi pihak oligarki dan mereka punya kewenangan untuk membuat undang-undang, membuat kebijakan dan sejenisnya. Yang kalau mereka tidak suka, maka mereka bisa saja melakukan tindakan yang membubarkan, memukul, tidak merangkul dan seterusnya. Tadi itu kalau mereka melakukan itu sah menurut demokrasi gitu. Dan sekarang kan dengan begitu kan dianggap juga pembubaran ini sah kan gitu. Iya. Mau apa lagi gitu. Nah itulah praktek demokrasi yang sesungguhnya terjadi yang cenderung menjadi otokrasi, otoritarianisme. Jadi karena apa? Karena memang ketika diletakkan kepada pihak manusia dalam konteks menetapkan benar dan salah, maka kita kehilangan norma yang menjadi standar utama, yaitu aturan standar yang diberikan oleh Zat yang Maha Benar. Yang Maha Benar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akhirnya meletakkan kewenangan menentukan benar dan salah itu di tangan manusia. Akhirnya manusia ini dia berkelompok menjadi kelompok oligarki, ya mereka lah yang menentukan benar dan salah. Ya, mereka yang menguasai kebenaran itu ya, Bung Rocky ya. Ya, tadi makanya pembubarannya dibilang ya sudah benar menurut mereka, mau apa gitu. Kalau memang tidak suka tempuh jalur hukum katanya kan gitu. Di jalur hukum mereka juga cegat juga gitu kan. Gimana coba? Nah dihukum juga penuh liku gitu. Apalagi hukum yang sekarang tentu penuh perjalanan panjang gitu. Dan berliku yang belum tentu ujungnya adil. Karena hukum yang digunakan bukan hukum yang berasal dari Zat yang Maha Adil. Nah itu posisinya. Jadi kalau menurut saya benar juga apa yang disampaikan Bang Fadlizon itu. Bahwa memang ini prakteknya udah praktek otoritarianisme berkedok pemerintahan demokratis gitu. Atau pemerintahan yang sistemnya demokrasi tapi prakteknya autokrasi. Baik, sangat menarik ini Bung Rocky pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kemudian Bung Rocky dalam laman Republika hari Rabu 30 Desember itu dimuat salah satu judul FPI dibubarkan pemilik kebenaran di tangan penguasa. Bahwa di situ Kiai Haji Muhyiddin yaitu Ketua MUI Bidang Kerjasama Internasional menyatakan bahwa bukan atas dasar like and dislike, apalagi dengan menggunakan pasal karet yang sangat subjektif. Pemilik kebenaran hanya di tangan penguasa. Leaders can do no wrong, kata beliau. Apa tanggapan Bung Rocky terhadap pernyataan Kiai Haji Muhyiddin ini, Bung Rocky? Ya, kalau pernyataan dari Kiai Muhyiddin itu menyatakan bahwa leaders can do no wrong itu artinya apa, penguasa tidak, pemimpin lah tidak pernah salah. Nah, itu logat ini atau slogan ini gitu, bukan logat ya, slogan ini hanya populer di kalangan raja gitu. Jadi kalau tadi bilang sebenarnya kalau menurut saya leader itu bisa yang dulu dikenal tuh raja. Jadi dalam sistem kerajaan itu hanya ada dua pasal. Pasal 1 raja tidak bersalah, pasal 2 kalau menemukan raja salah, lihat kembali pasal 1 gitu. Untuk intinya raja tidak pernah bersalah dan rajalah yang di tangannya membuat hukum, melaksanakan hukum dan menegakkan hukum. Jadi semua ada di tangan raja gitu. Dia yang memutuskan benar dan salah. Nah, itu kalau praktek seperti ini membubarkan hanya berasal dari penguasa, itu bisa dikategorikan tadi praktek otoritarianisme atau praktek ingin menjadi praktek sebagai seorang raja gitu, bahwa penguasa menentukan benar dan salah, baik dan buruk gitu. Padahal semestinya kalau kita menganut paham negara hukum gitu, ya kalau ingin membubarkan, kalau memang pemerintah ini tidak arogan gitu ya dia ajukan saja ke pengadilan. Nanti yang memutuskan FPI itu benar dan salah, yaitu dari pengadilan. Ya. Yang berhak menghakimi, memutuskan dia bersalah atau dia masih benar, itu kan pengadilan.
Kalau langsung dicabut, dibubarkan, ini kan berarti dia mengambil alih peran pengadilan. Menentukan, oh ini salah, bubarkan. Oh ini tidak salah, lanjutkan gitu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa memang praktek pemerintah sekarang ini pendekatan kekuasaan dan kesewenang-wenangan daripada praktek penegakan hukum yang adil. Oke, kalau tadi ingin membubarkan FPI tadi sebenarnya kalau pemerintah ini menjunjung tinggi proses hukum, ya harusnya dia daftarkan FPI itu diuji dulu. Dia benar atau salah gitu. Uji aja di pengadilan. Kalau salah, oke bubarkan. Kalau benar, ya lanjutkan. Kan gitu aja. Tidak diambil alih. Nah, artinya itu ada proses yang hilang ya, Bung Rocky ya? Ya, makanya tadi dibilang pemilik kebenaran jadi kekuasaan gitu posisinya. Jadi tidak diberikan kepada pengadilan. Jadi kalau pengadilan kan yang memutuskan benar dan salah. Orang misalnya melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Kalau dia dinyatakan benar oleh pengadilan ya benar. Disitulah letaknya. Kalau tidak setuju ya ajukan banding atau kasasi. Gitu aja. Semestinya tadi kalau memang FPI itu melakukan pelanggaran hukum, dia dianggap bersalah, ya tanya pengadilan, diputuskan bersalah atau tidak. Nah, tidak langsung main bubarkan, tidak main cabut, tidak main larang gitu. Nah, begitu melakukan larang, bubarkan, dia ini menunjukkan bahwa dia sudah menentukan benar salah gitu. Dia menentukan, oh ormas ini salah, yang benar itu yang sana gitu. Kan begitu. Walaupun yang pihak lain ada yang harusnya lebih layak dibubarkan misalnya. Kan misalnya kayak yang sudah jelas-jelas makar kepada negara kayak OPM itu kan. Yeah. Tidak ada pernyataan untuk membubarkan atau melarangnya kan tidak ada itu. Harusnya kalau memang mau adil, mau itu ya diuruslah gitu. Atau kalau kita lihat sekarang yang tren tuh banyak koruptor, bahkan banyak kader partai yang korupsi. Ya kalau memang diuji di pengadilan ini partainya yang memproduksi korupsi atau oknum kan gitu aja, bisa aja diuji itu. Kalau memang dia dinyatakan bersalah, berarti kan kalau terbukti di pengadilan bersalah mestinya bisa dibubarkan gitu. Jadi kalau mau membubarkan menurut saya diuji aja gitu, diuji di pengadilan sehingga kebenaran dan menentukan salah dan benar itu bukan di tangan penguasa tetapi taruhlah di tangan orang yang menentukan diberikan proses hukum yaitu benar dan salah di pengadilan. Itu posisinya. Saya bisa memahami kenapa dari Kiai Muhyiddin itu mengatakan ini kebenaran di tangan penguasa karena tadi langsung main prosesnya hukum tidak dilakukan, kita tidak tahu mana yang benar dan salah di pengadilan, dia langsung menentukan ini dibubarkan atau dilarang. Berarti dia yang menentukan itu benar dan itu salah. Itu menurut saya bisa dipahaminya begitu. Baik, Bung Rocky. Jadi di sini hukum suka-suka. Ya, begitulah. Baik sahabat Wahyu, saya ingin sedikit mengutip bahwa Rasulullah telah mengingatkan gitu umat manusia, terutama umat Islam bahwa kepunahan sebuah bangsa dan negara serta peradaban itu diawali oleh ketidakadilan dan kesewenang-wenangan atau penguasa zalim. Nah, hukum hanya berlaku bagi yang lemah dan yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian ini ada sahabat Wahyu masih dalam sesi apa kata mereka, ada pertanyaan begini di oposisicerdas.com tanggal 1 Januari 2021. Prof. Amin Rais itu menyatakan bahwa FPI itu dibubarkan dan mengingatkan Jokowi soal kebiadaban Fir'aun gitu, Bung Rocky. Gimana Bung Rocky menyikapi statement dari Bapak Amin Rais ini, Bung Rocky, bahwa beliau mengingatkan Jokowi soal kebiadaban Fir'aun? Ya, ini mestinya kita tanggapi positif. Kalau kita ingin berpikirnya positif. Kalau berpikirnya negatif langsung tersinggung. Masa saya disamakan dengan Fir'aun kan gitu. Kalau menanggapinya positif, ya diambil, oh nasibnya yang mungkin harus diingatkan. Jadi mungkin kalau saya ingin menanggapi positifnya, ini Pak Amin Rais karena rasa sayangnya, jangan sampai penguasa itu bernasib seperti Fir'aun, tenggelam gitu. Dan tenggelamnya dengan posisi kehinaan. Jadi sebelum itu terjadi, bagus diingatkan itu. Jadi menurut saya ini kalau mau diambil sisi positifnya di situ. Jadi Allah sudah, kan Fir'aun itu kisah yang diambil di Al-Quran ya, yang diceritakan oleh Allah gitu. Bagaimana sudah dinasihati oleh seorang nabi yang diutus oleh Allah,
Tapi Nabi itu sangat lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, tidak punya pasukan, kan gitu. Pengikutnya juga Iya. lemah, pihak-pihak yang lemah gitu. Miskin-miskin gitu ya. Kemudian juga dia bahkan berbicara pun tidak fasih gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan dia memberikan nasihat kepada Fir'aun gitu. Nah, ini mungkin tamsil yang harus diambil. Itu pelajaran dari disampaikan oleh Pak Amin Rais, itu nasihat yang menurut saya sangat baik. Apalagi nasihat itu ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan itu harus diambil sisi positifnya bahwa ini supaya jangan sampai mengalami nasib kekuasaannya seperti kekuasaan Firaun. Sehingga baik kalau mendengarkan nasihat-nasihat dari siapapun, termasuk dari pihak yang sangat lemah sekalipun, yang tidak punya pasukan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan. Kalau dia nasihatnya baik, ya itu didengar, gitu. Didengar supaya apa? Itu kita tidak salah terlalu jauh, dan itu sebagai wujud kecintaan saling menasihati. Ini penting untuk kita sampaikan supaya jangan sampai ini dipandang sebagai hal yang negatif, kemudian justru nasihat ini dianggap kritik yang tidak baik gitu. Ditanggapi dengan tidak baik sehingga nanti timbulnya kegaduhan. Kritik balik nanti malahan. Dan saya lihat tren sekarang kan gitu. Saya nggak tahu lah ini berasal dari mana. Sebenarnya penguasa yang baik, pemimpin yang baik itu pemimpin yang apabila dikritik dia akan menggunakan kritik itu untuk memperbaiki diri dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Dia tidak akan menghabiskan energinya untuk mengkritik balik atau mempersoalkan kritik itu. Justru kritik itu dia cukup ucapkan terima kasih dan kemudian dia perbaiki diri, memberikan pelayanan yang lebih baik. Sehingga apa? Tidak ada lagi celah untuk dikritik. Nah, itu baru pemimpin yang hebat tuh. Pemimpin yang hebat itu membuat orang yang ingin mengkritiknya itu kesulitan mencari celah di mana yang bisa dikritik. Nah, itu baru pemimpin yang hebat. Baik, Bung Rocky. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ini, Bung Rocky. Apakah masih ada nasihat pamungkas atau masukan yang ingin disampaikan? Silakan, Bung Rocky. Baik, saya ingin memberikan perspektif bahwa ketika dalam sejarah kekhilafahan itu Khalifah Umar itu pernah pidato di depan publik. Kemudian dia pidato, dia mengatakan bahwa kalau dia salah agar segera dinasihati. Nah, lalu muncullah seorang pemuda dengan membawa pedang, bilang, "Ya Khalifah Amirul Mukminin, kalau Anda salah, saya yang akan meluruskan Anda dengan pedang ini." Apa tanggapannya Khalifah Umar? Saya nggak terbayang kalau sekarang gitu. Kalau sekarang ada seorang pemuda bawa samurai gitu ya, kemudian ketika presiden sedang pidato, kemudian dia bilang, "Ya presiden," nah kan gitu. Ya. Kalau Anda salah, saya akan meluruskan Anda dengan pedang ini. Wah, itu bisa rame itu. Kemungkinan besar dia udah ditangkap oleh presnya kan gitu. Nah, kalau di zaman Khalifah Umar tidak. Khalifah Umar justru apa yang disampaikan? Dia berterima kasih. Alhamdulillah masih ada orang yang akan meluruskan saya dengan pedang. Itu wujud pemimpin yang hebat. Makanya dalam sejarah Anda bisa baca dalam buku yang sangat fenomenal, itu ada The Golden Story of Umar. Nah, itu bagaimana catatan emas sejarah itu. Jadi kalau pengen jadi pemimpin yang melegenda dunia dan dicatat oleh dunia dengan tinta emas, buatlah kebijakan-kebijakan seperti para pemimpin dulu yang memang dicatat dengan tinta emas, kebijakan-kebijakannya dan tindakan-tindakannya. Ya minimal seperti para khalifah lah, kalau tidak ingin mencontoh Rasulullah yang tidak mampu dicontoh misalnya. Minimal mencontoh para sahabat. Dan Khalifah Umar memberikan contoh bahwa tidak perlu malu kalau dikritik itu. Bahkan ucapkan terima kasih, justru rakyat itu akan semakin memberikan apresiasi. Saya pikir kisah di zaman Khalifah Umar ini bisa menjadikan kita sebagai negeri ini bisa mencontoh lebih banyak lagi gitu, kebijakan-kebijakan yang sangat bagus gitu. Juga hukum-hukum yang diterapkan juga sangat adil di zaman Khalifah itu. Nah, itu yang mungkin bisa kita contoh supaya negeri ini semakin hari semakin baik gitu. Jangan anti kritik, bahkan kalau pun dikritik dengan keras, diucapkan terima kasih, itu luar biasa gitu. Dan tidak mengurangi kewibawaan pemimpin, tidak mengurangi juga rasa hormat rakyat kepada dia ketika ada
rakyat yang mengkritik kemudian dia ucapkan terima kasih atas kritik itu, tidak menghinakan dia, justru memuliakan, dan masyarakat semakin salut bahwa pemimpinnya memang siap dikritik dan memang memperbaiki diri dengan cepat. Dan kita bisa menyaksikan sejarah Khalifah Umar itu sampai sekarang dikenang oleh sejarah, tidak punya catatan korupsi, tidak punya catatan yang buruk-buruk, dia menjadikan legenda gitu. Nah itu harusnya seorang pemimpin punya obsesi seperti itu. Jadi pemimpin yang dicatat oleh sejarah, membuat kebaikan dan dicatat sebagai orang yang baik. Jangan dicatat justru membubarkan sekian banyak ormas, mempersekusi banyak orang, itu jangan dicatat seperti itu. Catatlah yang terbaik, membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik. Nah, ini menurut saya perlu kita ingatkan, ini wujud dari kasih sayang kita. Ya, para pemimpin tidak berbuat zalim, penguasa tidak zalim, tidak memonopoli kebenaran. Jadi kalau pengen memutuskan ini benar dan salah, lakukan proses hukum yang berlaku, jangan diklaim sendiri gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kita cinta dan sayang kepada penguasa, dan kita cinta dan sayang kepada negeri ini. Sebagai wujud kasih sayang itulah kita memberikan saran dan nasihat-nasihat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wahyu, kita sudah di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, pemahaman kita, dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi nasihat bagi seluruh pihak, baik saya pribadi, juga pembicara dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitu juga dengan penguasa saat ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.